Oke guys semuanya, kembali lagi bersama aku Hengki. Aku Didi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan lost and found. Langsung aja kita tanyakan langsung kepada staffnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke dalam videonya. Oke? Nah, oke. Jadi gini, bro. Di sini aku mau nanya, sebenarnya udah berapa lama di apartemen sini? Apartemen ini hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan gitu. Nah, jadi guys, jadi Didi ini teman aku kerjanya di mana? Di PT Sriwijaya. Ya, di PT Sriwijaya Air. So, di Sriwijaya ini sudah disediakan apartemen khusus untuk staff-staff. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri, nilai sendiri rentingnya berapa untuk tempat tinggal untuk seorang staff. Dan menurut aku ini sangat bagus ya ketimbang lens aku sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, so buat lebih jelasnya mungkin bro lu kenalan dulu, lu dari mana asalnya dan posisinya dan kenapa bisa ada di sini. Oh Ya. Gini guys, perkenalkan nama gua Didi. Gua berasal dari Pontianak. Keajaiban juga deh, gua bisa kerja di sini. Iya, satu keajaiban. Ya, ini suatu keajaiban banget cuy. Gua bisa kerja di sini. Nah, disediain apartemen, gila. Perusahaan mana coba yang nyediain kayak gini? cuman Sriwijaya bro ya. Mantap, Cuman kan? Sriwijaya, mantap. Sriwijaya cuy. Iya, sedangkan aku aja dari perusahaan aku sendiri itu kita tinggal di Bali masih ngekos guys, ngekos. Waduh. Nggak kebayang banget gitu. Jadi kita gajinya separuh dipotong untuk kos dan Dia cuma merendah aja guys. Merendah aja. Memang orangnya dia suka merendah. Oke. Nah, jadi di sini ini kan satu kamar berapa orang, Bro? Satu kamar. Kamar satu orang. Satu kamar satu orang. Kalau ada yang mau berdua ya berdua. Oh, gitu. Jadi lu di sini sendiri atau berdua? Gua berdua cuy. Berdua ya. Iya. Kemarin sempat sendiri kan? Ya saya kemarin sempat sendiri. Kenapa saya mau berdua? Supaya kamar-kamar tuh bisa dibersihin. Teman gua tuh rajin cuy. Woi, mantap. Nontonnya sama cowok apa sama cewek? Ya cowok lah cuy. Sama cewek nanti ada gini-gini gitu. Yakin nih enggak sama cewek nih? Tahu aja deh kalau Iya, iya. Jadi teman-teman semuanya harap paham aja ya, oke? Nah, jadi bro di sini aku mau nanya nih. Sebenarnya lost and found itu sendiri apa sih, bro? Bisa jelasin nggak secara arti luasnya aja gitu biar teman-teman aku nih, penonton aku nih tahu sebenarnya di bandara itu tugas lost and found itu apa aja gitu? Apa ya? Ya tugas lost and found itu sih penanganan barang sih. Dari misalnya dari kota keberangkatan ke tujuan itu kan pasti ada pes itu pasti bawa barang kan. Nah, dari penanganan itu misalnya barang ada ketinggalan barang, di barangnya ada powerbank, itu penanganannya pasti ke arahnya ke lost and found. Lost and found. Misalnya barangnya hilang atau barang apa itu pasti di keep atau disimpan dulu. Setelah itu misalnya ada barang temuan berupa handphone apa itu kita cek dari kode booking biasanya kan. Kita cek dari kode booking, dari kan bisa tertera nomor HP atau kita hubungi gitu. Oh gitu. Jadi gini guys semuanya. Nah, lost and found itu sendiri itu menangani akan barang bawaan penumpang. Jadi ketika penumpang itu maupun berada di destination awal atau di destination akhir, dan ketika ada mengalami atau kehilangan atau apapun itu, nanti larinya akan ke lost and found. Jadi semua barang yang misalnya teman-teman bawa itu ketinggalan atau hilang atau nyasar, nah teman-teman bisa hubungi petugas lost and found-nya. Nanti jika barang teman-teman itu ketemu dan nantinya barang itu akan di-keep oleh lost and found dan akan dihubungi oleh pihak lost and found tersebut. Benar? Iya. Bagi dikit dulu biar dengar soalnya. Nah, dengan gua lagi nanya ya bro ya. Oke. Lu kan di ground staff ya. Oke. Nah, tadi udah lu tanya dan gua di lost and found. Jadi sekarang gua mau nanya, lu di ground staff apa sih tugas dari ground staff tersebut? Nah, jadi tugas ground staff itu sendiri itu banyak macam ya. Contohnya pertama check-in counter ya. Check-in counter, terus yang kedua itu adanya staff dokumen dan juga ada staff boarding gate. Nah, sebenarnya lost and found ini termasuk ground staff, cuman ground staff ini kan terbagi dari beberapa bagian. Nah, kebetulan aku di sini ground staffnya itu yang belum pernah aku pegang sama sekali yaitu adalah lost and found. Jadi, kenapa aku ajak teman aku ini? Jadi biar lebih jelasnya kita langsung tahu dari dia gitu. Karena dia sehari lost and found bro ya. Iya, lost and found. Pernah nyentuh yang lain. Iya, jadi kalau aku guys, ground staffnya itu yang aku jalanin tuh adalah check-in, boarding gate. Kalau dokumen ya paling tugas aku tuh kayak onboarding dokumen ke pesawat, minta tanda tangan dari cabin crew atau pramugari atau pramugara atau cabin crew. Ya, itu aja sih. Jadi arti luasnya tuh ground staff itu adalah yang menangani suatu penerbangan dari start awal sampai penumpang itu landing di stasiun tujuan. Oke. Jadi apa enaknya kalau di lost and found itu apa enaknya? Ya kita banyak kenalan penumpang. Misalnya kan cek level tuh. Ada cewek-cewek cantik. Nah,
Nah, jadi pertama nih cewek cantik. Oke. Nah, cewek cantik ini kita cek kan ada label atau boarding passnya kita cek atau Iya. backtagnya, cek namanya kan pasti ada namanya itu kan. Yes. Terus kita cek di IG-nya, langsung kita follow. Iya. Itu kelebihannya. Jadi gini guys, kalau kita di Grown Up itu yang menjadi tujuan penting yaitu sebenarnya ya karena banyak cewek guys. Jadi jangan bohong ya bagi laki-laki. Di bandara itu banyak sekali cewek-cewek yang body kita Spanyol semua. jadi British Spanyol semua gitu. Jadi ya mungkin kelebihannya itu aja ya. Mungkin yang lebih ke Grown Up-nya nih bro, apa aja kelebihannya gitu? Kelebihannya tuh kita gimana lebih efisiennya nih pengecekan barangnya tuh kita tahu lah, bisa pengalaman cara pengecekan barang gimana gitu. caranya, bisa menambah dapat pengawasan luas lah. Iya, nggak mau. Terus kekurangannya juga ada bro. Iya, kekurangannya apa aja? Pertama kekurangannya misalnya nih barang ada hilang, pasti yang disalahin, yang dimarah tuh pasti kita. Ada yang nukuk meja, yang emosinya tak terkendali, itu peks yang lagi hard komplain banget tuh biasanya ditepuk meja, ada yang ngajak klien juga ada sih. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau kayak kita nih kerjanya ya gampang-gampang mudah guys ya. Karena apa ya? Setiap hari itu yang kita temui ya tuh kalau nggak ada case, nggak ada masalah ya pastinya adanya komplain gitu ya. Jadi jangan pura-pura nggak tahu ya, bagi yang suka dikit-dikit marah, dikit-dikit komplain gitu. Jadi intinya gini guys, cara penanganannya tuh ya pastinya berbeda-beda. Jadi ke teman aku ini dari Sriwijaya, sedangkan aku dari Lion Air. So pastinya ada beda-beda. Sekarang ini ada nggak kira-kira dari tugas-tugas lu tersebut tuh yang belum bisa lu kerjain atau masih merasa kesulitan gitu? Ada nggak kira-kira? Oke, kalau saya merasa sulit sih bro ya nggak ada sih ya. Terus dijalanin aja sih. Nah, dulu sih saya nggak tahu close handphone itu apa, gimana kerjanya. Ya kita jalanin aja selama berjalannya waktu itu kita bisa menguasain semua. Misalnya sistem nih, baru-baru kita masuk itu nggak tahu sistemnya gimana, input bagasi itu gimana, input bagasi cash itu gimana. Seiring berjalannya waktu itu kita bisa. Nah, jadi gini guys. Jadi intinya kita tuh harus mencoba gitu. Jadi apapun itu yang kita belum pernah tahu, intinya kita coba aja gitu. Jadi jangan takut salah. Apalagi kalau kita kerjanya di Grown Up ini resikonya sangat besar. Jadi kalau kita resikonya tuh fatal. Ya fatal banget gitu. Jadi kelihatan di luar tuh kayak wah ini pekerjaan bergengsi gitu. Jadi kerjanya enak aja kayak gini-gini. Padahal sebenarnya tuh yang kita rasakan. This is not easy ya, karena ya klien komplain dan juga kita kerja ya bisa dibilang penuh tekanan ya. Jadi karena kita enjoy gitu ya. Tergantung kita yang menghadapinya sih. Kalau kita dibawa enjoy, bawa itu tadi. Oke, gitu. Terus apa lagi ya? Ya di counter check in juga kan pasti banyak cewek-cewek juga ya bro ya. Iya, jadi kalau di check in itu gimana ya? Jadi penumpang itu datangnya di check in. Jadi kita check in ya pernah sih kayak dapat cewek gitu kan. Bukan dapat cewek jadiin pacar gitu. Jadi pernah dapat penumpang cewek cantik gitu kan. Ya udah, jadi kita kepoin aja di sistem tuh, dapat emailnya, terus kita dapat Instagramnya. Jadi udah biasa gitu ya. Jadi nanya nih bro, sebenarnya kan kita kan kerjanya di dunia penerbangan nih, servis gitu ya, servis. Jadi aku mau nanya nih sama lu, kalau misalnya cewek pastinya lu kasih pelayanan yang lebih high gitu. Bener nggak sih? Bener nggak? Enggak juga gitu ya. Kita setarakan ini dia semua. Ya, jadi normal kita gitu ya. Kita petugas dan mereka customer atau peks itu. Iya. Kita harus layani gimana mungkin. Iya, jadi kita harus coba seprofesional mungkin ya. Jadi maupun dia cewek itu cantik maupun dia jelek itu kita perlakukan secaranya gimana dia customer. Iya. Jadi maupun dia artis maupun dia siapapun gitu ya. Kalau misalnya kita di bandara itu mereka tuh sama, mereka tuh adalah penumpang kita dan kita adalah staff. Jadi kita harus berikan apa yang sepantasnya kita berikan. Enggak kita banding-bandingin mau dia cantik, mau dia kaya. Ya kita setarain. Ya secara profesional kerja gimana gitu. Iya, karena sebenarnya ketika aku break dan aku breaknya di ruangan Lost and Found tuh banyak sekali orang yang komplain tuh kayak, saya nih orang kaya ya, saya gini-gini ya, barang saya mahal ya. Terus kalau misalnya hilang ganti ruginya mahal ya, saya belinya di luar negeri. Itu kalau misalnya ada barang-barang hilang gitu bro, gimana cara penanganannya bro? Ya, masalah kompensasi gitu. Kompensasi ya, pertama itu kita tanyain dulu barang berupa apa barang yang hilang tersebut, ciri-cirinya bagaimana. Kita tanyain juga di dalamnya itu ada barang berharga apa enggak. Biasanya tuh seolah-olah peks tuh ada bilang barang berharga, tapi udah peraturannya tuh di barang bagasi itu nggak boleh barang berharga dibawa. Oh gitu. Sering tuh faxnya komplain ada barang berharga di dalamnya kan. Secara prosedur check ini tuh
di prosesnya nggak boleh barang berharga disimpan di bagasi. Nah, Nah, jadi kita ada kemenangan di situ poin pertama. Itu Iya. untuk kita gimana ya? Untuk berargumen Berargumen. gitu. Jadi kita sebenarnya di servis ini bukan berarti kita tuh harus kayak ibaratnya kita kayak melawan penumpang gitu. Jadi aku harap teman-teman, jika teman-teman nantinya bepergian menggunakan pesawat udara, jadi aku minta teman-teman katakan yang sejujurnya. Jadi jangan adanya bohong gitu, karena supaya petugas itu bisa menanganinya. Jangan Iya. biasanya ada yang pura-pura inilah warna tas gua warna ini, gimana kok nggak ada ini. iya Tapi gitu. kenyataannya warnanya beda. Pernah sering kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya di Los Angeles tuh banyak sekali orang bohong ya. Iya. Banyak. Dia bilang barang di dalamnya ada apa, barang-barang berharga katanya. Terus kita cek, telusuri, cek CCTV di bandara departure-nya, keberangkatan dia, pas dia check in, barang ada nggak barang berharga di dalamnya, kita cek ternyata nggak ada. Jadi Nggak ada. argumen kita pas di departure Los Angeles kita, arrival, Iya, di kedatangan arrival. kita kan pasti kita yang ngelola semua itu kan. Iya. Kita jelasin di situ, kita liatin CCTV-nya dia bahwa dia nggak bawa barang berharga tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya atau misalnya ada keluarga yang lainnya, jadi kalau teman-teman semuanya mengalami case tersebut kayak kehilangan barang atau ketinggalan barang, jadi katakan yang sejujurnya gitu, biar kita tuh lebih mudah gitu. Jadi kita saling membantu di sini, kita saling membantu karena Dan- kita kerjanya di dunia servis. Dan gini ya teman-teman ya, bias kalau berangkat itu dipastikan tidak ada barang berharga ya Nah. dibagasikan. Iya. Misalnya barang berharga emas, duit, apa segala macam itu sebaiknya dibawa di tas kayak atau di dompet, jangan dibagasikan. Iya, jadi Takutnya ada pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya di belakang, ada yang buka-buka gitu. nah, jadi ini poin penting sih guys ya. Aku mau bilang sama teman-teman semuanya. Pasti teman-teman pernah ngalamin atau pernah dengar kayak nggak mau check-in barang karena sering dibongkar atau tiba-tiba sletingnya rusak. Sebenarnya tuh kita mempunyai anak perusahaan lagi yang menghandle di ground handling itu yang di lapangan. Jadi ada staffnya lagi. Jadi sarannya itu lebih baik untuk barang berharga itu seharusnya dibawa di cabin bag atau di carry-on kalian, biar Aman. aman sih, lebih tepatnya biar aman gitu. Terus kalau misalnya barang-barang berbahaya apa aja nih yang nggak boleh di-check-in kan? Nggak boleh dibagasikan itu yang pertama itu power bank. Iya, power bank. Itu banyak banget barang biasanya ketinggalan di arrival kan. Fax komplain datang bagasinya nggak ada di arrival. Ternyata kita calling stasiun departure-nya dia berangkat. Di tas tersebut ada power bank. Jadi stasiun sana nggak bisa onboardin barang tersebut. Karena di dalam barang tersebut ada power bank. Jadi tindak lanjutin kita cara penanganannya gini. Yang kita koordinasi dulu sama PEX, bagasinya ada tertahan atau biasanya tuh tertahan kan. Iya. Ada power bank di dalamnya. Konfirmasi biasanya tuh banyak koper-koper itu digembok atau dikunci kan. Jadi stasiun sana itu nggak bisa mengunduti barang tersebut karena ada power bank di dalamnya. Nah, jadi cara penanganannya kita konfirmasi sama PEX. Kalau dia boleh buka di stasiun sana, boleh buka gembok, misalnya kita buka secara apa yang penting kebuka, kita keluarin power banknya. Setelah kita keluarin power banknya, kita baru barangnya baru di barang dari onboarding. Nah, jadi ini case ini mungkin teman-teman dengarnya biasa aja, tapi bagi kita ini sangat berisiko fatal gitu. Bayangin jika power bank yang teman-teman bagasikan tersebut meledak pas di udara, ratusan jiwa yang bakalan terancam gitu. Karena kenapa di sini kita selalu melarang penumpang ketika di check-in itu jangan ada barang berbahaya seperti power bank atau alat elektronik di dalam bagasi. Nah, Dan poin kedua tuh anggapan penumpang itu power banknya nggak bisa diambil, malahan bisa. Tapi nanti kita bikinin surat di kedatangan, di arrival, kedatangan petugas layanan kita bikinin. Nanti bapak-bapak, ibu, teman-teman juga bisa ambil lagi power bank tersebut di stasiun departure-nya. iya. Jadi jangan beranggapan barang tersebut power banknya diambil terus nggak dikembaliin gitu ya. Jadi padahal itu bisa diambil. bisa diambil, jadi penanganannya beda gitu. Jadi power bank itu bisa dibawa ke cabin. Nah, sedangkan power bank itu tidak diperbolehkan untuk dicekinkan gitu guys. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kok bagasiku nggak nyampe, rupanya sekali kalian report di Los Angeles, nah datanya itu sudah ada, jadi tinggal dijelaskan gitu. Ternyata bagasinya ketahan. Iya. Sering masalah ini. Jadi kita penanganannya ya standar internasional ya, SOP setahu aku standar sesuai dengan SOP yang ada. Jadi meskipun kita buka, ya intinya kebuka aja dulu tuh gembok atau apapun itu, intinya kebuka. Nantinya ada pihak yang video selama pengambilan itu, nantinya juga dilihatkan juga sih sama penumpangnya gitu bahwa
penanganannya tuh secara kasat mata gitu, jadi nggak sembarang ambil, dan juga nanti bakalan dicek juga kira-kira ada barang yang hilang atau enggak gitu guys. Dan penanganannya misalnya barang itu nggak ketemu kan, ternyata bagasinya masih di depan dia. Iya, dari jadi kita destination penanganannya awal. itu kita tanya dulu penumpang tersebut dia tinggal di mana atau memang asli dari daerah stasiun arrivalnya. Kita tanya dulu bapaknya misalnya mau ambil ke airport di sini, apa kita mau kirim barang tersebut ke alamatnya. Nah, jadi seperti yang aku bahas sebelumnya guys, kalau staf loss handphone tersebut, jika alamat teman-teman tersebut berada di sekitaran airport, nantinya akan dilakukan delivery. Nah, jadi ingat lagi nih guys ya, kalau misalnya barang kalian semuanya yang ketinggalan atau hilang atau mengalami rusak, jangan lupa untuk melampirkan bag tag sama Cek sama boarding pass. Jadi kalau misalnya nggak ada bag tag sama boarding pass, mereka nggak bakalan bertanggung jawab. Iya. Pertama itu yang penting tuh bag tag sama boarding pass. Iya, bag tag sama boarding Biasanya barang kehilangan itu kan report ke petugas handphone kita, nanti kita Iya. bikinin peer, Form, namanya ya, itu peer. report. Iya. Peer. Itu di dalam tersebut berisi keberangkatannya dia dari stasiun mana, tanggal berapa dia berangkat, misalnya kerusakan atau kehilangan atau bagaimana, dijelasin dalam tersebut. Barangnya berupa apa, beratnya apa, warna apa, misalnya barang. Nah, jadi semuanya itu direkap jadi satu, dan itu nanti akan dibikinkan kayak suatu dokumen ya, bisa dibilang. Jadi terus kita cek juga yang pertama bro. Iya, Kita cek kronologisnya gimana, barang tersebut bisa tertinggal, bisa hilang, gitu. Kita cek kronologisnya bagaimana, dan kita cek kesalahan dari maskapai kita berikan kompensasi. Nah, jadi jika itu memang fatal kesalahan dari perusahaan kita akan melakukan kompensasi yang pastinya sesuai. Nah, jadi yang intinya satu aja teman-teman harus lampirkan bag tag dan boarding pass. Jadi maupun kerusakan bagasi teman-teman semuanya udah hilang atau gimana, udah auto patah atau gimana, kalau tidak ada dokumen tersebut, kita pihak Airlines tidak akan nggak bisa diproses. Ya, tidak akan bisa diproses, atau kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Dan juga teman-teman biasanya sering bertanya berapa kompensasinya, berapa uangnya, apa biayanya seharga koper tersebut. Ya, kita cek kondisi barang seperti apa. Yang pertama kita tanya dulu sama pihaknya. Barangnya berupa apa? Misalnya koper merek apa? Kita cek juga. Ya, kita sebagai petugas kita cek juga. Nggak asal-asal kasih uang. Iya. Kita cek merek apa, misalnya dia bilang merek Polo atau apa, kita cek dulu di Google harganya berapa. Kita cek, kita konfirmasi dulu sama penumpangnya, kita kasih uang segini mau apa enggak, misalnya kita kasih uang segini mau apa enggak. Ya dah, misalnya kita cocok sama ya udah clear gitu. Iya, jadi aku mau nanya nih bro, pernah nggak kayak dia tuh bohong nih sebenarnya, harga kopernya bisa dibilang, kalau kita kan di international airport gitu kan, jadi mereka bilangnya pasti harganya tuh di atas $100, padahal dari bahan yang kita pegang itu kan kita bisa ngecek juga gitu kan, bahan itu kita ketok-ketok atau gimana, itu ya mungkin di bawah $100 gitu, tapi dibilangnya di atas gitu. Itu gimana bro? Yang pernah sih aku kejadian waktu itu peks orang luar negeri sih. Iya. Kondangan ini tuh dia bilang kopernya merek Swiss. Merek mahal banget itu. Aku cek sampai aku cari di mall, di mana, di Lipo, di semua, di mana yang jual koper mahal banget bro. Harganya hampir 5 jutaan. Hampir 5 jutaan. Terus kita cek apa benar deh merek kopernya Swiss. Terus kita cek stasiun keberangkatan dia di mana. Kita cek, lihat waktu itu dia berangkat dari Tambolaka. Dari Tambolaka dia berangkat, yang aku cek kopernya itu ya benar sih Swiss, tapi harganya tuh nggak segitu yang disebutin waktu itu. Harganya adalah bukannya mungkin ganti KW2 ya. Dia minta ganti, dia belinya segini, dia minta ganti segitu, nggak bisa. Kita tuh ada prosedur juga, nggak barang-barang misalnya dia beli 2 juta kita bayar 2 juta gitu, nggak bisa. Jadi kita ada prosedurnya juga, kita cek dulu barangnya, atau dia minta ganti koper juga, nanti kita beliin koper. Iya. Nah, itu untuk penumpang ekonomi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini penumpang bisnis atau first class, ya jadi penanganannya beda lagi. Jadi semuanya tuh ada prosedur. Jadi kita nggak sembarangan ya, nggak sembarangan kasih atau gimana gitu. Kita harus konfirmasi dulu. Iya, kita barang-barang kita kasih. Iya, jadi nggak semuanya. Jadi ya intinya kalau di ground handling ini, kalau di bandara ini sangat luas gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali kehilangan barang atau ketinggalan barang, intinya jangan panik aja. Jadi teman-teman tinggal tunjukin boarding pass, terus tunjukin bag tag, dan melapor ke pihak lost and found. Dan mungkin prosesnya kalau misalnya memang itu bisa dikirim hari itu, mungkin malamnya teman-teman udah bisa ambil gitu. Tergantung barangnya nyampainya kapan. Iya. Misalnya penumpang ada mau report, barangnya harus hari ini sampai. Kita tergantung kondisi juga, nggak bisa hari itu kita kirim. Kita koordinasi dulu dengan stasiun dari stasiun awal. Dia bisa ngirimin barang tersebut
router tercepat. Dan juga bro, biasanya kita bisa interland antar airline bro. Iya. Misalnya barang-barang itu, misal kita nggak ada flight tercepat, ya kita interland kan barangnya. Iya gitu. Interland tuh bahasanya kita antar maskapai. Iya, jadi kalau Iya. contohnya kayak gini nih guys, Kak. Aku kan naiknya misalnya Batik Air. Nah, terus sedangkan rute Batik Air untuk hari itu tuh nggak ada flight ke Bali gitu, ke Denpasar. So, jadinya aku maunya barang itu harus hari itu juga karena itu benar-benar penting dan akhirnya maskapai juga setuju. Jadi dia karena mumpung ada Sriwijaya dari arah Pontianak menuju ke Denpasar pada hari itu juga, jadi nanti barangnya akan dikirim lewat Sriwijaya gitu. Kita koordinasi juga sama koordinasi. keberangkatan. Misalnya barangnya on board harus via router tercepat, misalnya Apex-nya maunya gitu ya kita onboardin via router tercepat. Iya, Jam gitu. berapa kita nanti konfirmasi, minta WA Apex-nya ya gitu. Terus Ya gitu aja. Jadi ini sekedar arti luasnya aja. Di ground stop itu ada yang namanya lost and found. Jadi ini untuk arti luasnya aja. Jadi semua orang tahu. Sebenarnya di balik itu guys masih banyak lagi sih apa-apa aja gitu. Soalnya ground stop itu contohnya di lost and found itu menurut aku tuh nggak mudah. Jadi ketika ada case ada apapun tuh permasalahan ada banyak banget guys. ya. Dan gini bro, kalau misalnya teman-teman ada berangkat barangnya ada hilang, ada rusak atau gimana, langsung aja lapor aja ke petugas lost and found. Petugas lost and found itu semua maskapai, semua ground handling itu punya lost handphone. Iya. Jadi teman-teman kalau ada barangnya kerusakan, hilang atau gimana itu langsung lapor aja. Tapi yang pertama siapin boarding pass-nya, backpack-nya itu backpack yang biasa ditempel di boarding pass-nya itu. Itu aja kuncinya paling pertama. Iya, kuncinya itu aja. Nanti langsung lapor aja ke petugas yang sedang bertugas di sini. Langsung. Iya, jadi mau itu kompensasi atau apa, Kompensasi itu atau- urusan belakangan. Yang penting lapor dulu gitu. Ya. Jadi jangan udah marah dulu, komplain dulu, itu sebenarnya salah siapa gitu guys. Jadi itu sebenarnya salahnya penumpang atau itu memang salahnya kami gitu. Pertama itu kita cek dulu ke kronologisnya. Kronologisnya kesalahan dari siapa ini? Misalnya penumpang ini last minute itu pas boarding, pas sudah mau boarding dia baru nyampe. Jadi otomatis bagasi ini nggak ke on board. Nah gitu. Jadi itu kan merupakan kesalahan dari penumpang tersebut. Jadi kita penanganannya juga beda. Iya. Nah, kecuali ada penumpang on time dia berangkat, tiba-tiba di stasiun arrival-nya dia bagasinya nggak ketemu atau hilang, kita konfirmasi juga ke staff yang di departure dia. Kronologisnya gimana? Ternyata salah gerobak atau gimana? Sering. Misalnya bagasi tersebut ke Tambolaka, tapi ke onboard ke Momere misalnya. Nah itu misalnya. Terus bagasi tersebut otomatis nggak nyampe kan di Tambolakanya. Nyampainya ke Momere. Nah itu sebenarnya sih bisa dibilang kayak human error ya. Ya itu adalah salah human error. barang ya. Jadi Otomatis, iya. yang mana seharusnya pergi ke stasiun A terus tiba-tiba bagasinya nyasar ke stasiun B gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman semuanya karena semuanya itu telah ada di data, sudah ada di sistem. Nah, sudah ada di sistem. Jangan takut hilang bagasinya nyasar ke Momere misalnya stasiun A, stasiun B, itu pasti nyampe kok ke stasiun destinasinya. Ke stasiun kakak-kakak pasti nyampe. Tapi kita perlu waktu untuk pengirimannya. Jangan biasanya komplain itu kan hari ini harus nyampe, hari ini. Ya kita punya prosedur juga kakak-kakak, abang-abang. Iya. Jadi karena karena penerbangan namanya transportasi udara ini nggak seharusnya pokoknya jam itu juga harus nyampe ya, nggak mungkin juga. Jadi kita saya harap teman-teman semuanya mikirnya bisa dengan logika juga gitu teman-teman ya. Oke. Dan plusnya lagi kalau teman-teman mau ada melakukan penerbangan kemana itu 2 jam sebelum keberangkatan yang domestik ya. Iya, Sebelum kalau keberangkatan domestik itu 2 jam sebelum berangkat. harus udah datang stay di bandara. Iya. Supaya nggak telat, nanti lari-lari ke gate, lari-lari kalau mau check in lari-lari. 2 jam sebelum berangkat itu harus udah stay. Iya, jadi kalau misal teman-teman nggak punya bagasi, ya is oke, nggak masalah gitu. Mau 5 menit lagi close check-in, baru check-in ya nggak apa-apa. Yang nggak gitu. punya bagasi tuh kasihan kan anak belakangnya ngurus bagasinya udah last minute, takut nggak ke on board pasti kena marah juga kan. Itu caranya. Iya, jadi Beda dengan internasional kawan-kawan. nah, kalau internasional itu opennya 3 jam sebelum dan close check-in itu 1 jam sebelum. Jadi itu deh saran untuk teman-teman yang mau melakukan perpergian ya. Misalnya ke Bali nih. Nah, ke Bali nih jangan deh ke Bali musim-musim ini ya. Iya, karena gimana guys ya, karena ya ngefek banget sih Efek sebenarnya. banget. Aku nanti bakalan upload juga untuk mungkin aku upload di video sebelumnya tentang bagaimana kondisi sekarang penerbangan di bandara. Contohnya di internasional ya, karena di International Airport Bali ini tuh
banyak sekali orang dari mancanegara gitu, bukan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nas sampai Pulau Rote itu enggak. Jadi ini benar-benar dari seluruh dunia datang ke sini gitu kan. Dari artis-artis Hollywood semuanya pernah datang ke Bali. Jadi aku minta teman-teman semuanya tuh jangan rasis bro ya. Jangan rasis sama orang bule gitu. Jadi jangan beranggapan kayak wah corona ini datangnya dari negara Cina, terus dari bule-bule datang ke Indonesia bawa corona gitu. Nah, sedangkan satu hal yang perlu teman-teman tahu yaitu bahwa setiap turis tersebut atau bule tersebut yang sudah dibolehkan masuk ke Indonesia berarti mereka sudah dalam keadaan yang sangat steril dan sehat gitu. Beranggapan kita gara-gara virus ini kita putus hubungan sama mereka. Banyak kok teman-teman kita dari Cina, gara-gara tersebut kita bisa putus hubungan. Ya putus hubungannya maksudnya bukan putus hubungan kayak gimana guys, kayak kita kayak enggan buat bersalaman atau buat berteman, buat dekat atau buat ngomong gimana gitu. Ya cukup aja gitu kita pakai sarung tangan, pakai masker gitu. Itu mungkin kayak di image mereka, aku kan nggak corona gitu, kenapa kamu menganggap aku tuh corona? Sebenarnya ya kita kan ngikutin prosedur, tapi jangan sampai kayak hal-hal yang lebih kayak friendly gitu terus kita lupakan gitu aja tuh. Ya jangan sampai banget bro ya. Jangan sampai banget itu. Sekarang bandara juga airport itu udah safety semua kok. Udah safety. Ngecekan suhu badan dari keberangkatan, dan juga karyawan pun dicek juga suhu. Iya, jadi ini penjelasan ini kayaknya udah aku upload di video sebelumnya, nanti aku akan ada upload lagi. Jadi semua staff mau kemanapun staff itu pergi dari manapun, jadi semuanya dilakukan pengecekan gitu. Setiap bulan juga dicek terus. Kadang kita bosan jadi cukup kita dicek di X-ray aja gitu, karena itu kan radiasinya tuh sangat besar gitu. Jadi mau kita pergi ke gate, kita mau turun ke bawah tiap kali kita lewat tuh selalu dicek gitu sama metal detector itu kan radiasinya tuh nggak bagus buat badan gitu guys ya. Jadi itu aja, cukup itu aja, jangan sampai kayak gimana bro diginiin aja gitu kayak seolah-olah kita tuh kayak jadi kita kayak bagaikan AC gitu. Jadi cek gitu. Teman-teman aja, teman-teman main-main dah ke airport. Iya. Dicek tiap hari gimana. Bosen. Kalau petugas juga dicek, alah bosan. Semuanya bosan serius guys. Siap masuk kerja dicek, cuy. Iya, jadi buat teman-teman semuanya masyarakat Indonesia yang berada di luar sana yang sekarang lagi ketakutan, lagi di rumah sudah belanja banyak-banyak guys. Jadi aku mau bilang sama kalian semuanya, tetaplah berpikir positif. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Seharusnya kalian yang di luar sana tuh ya aman-aman aja sebenarnya. Sebenarnya kalau secara logika yang dipikirkan itu kayak yang paling pertama kali terjangkit virus corona tuh ya kita ya stop airport karena dia saling bertatapan langsung. Kita bertemu langsung gitu. Aduh. Jadi kita ketemunya langsung, tatapan langsung ya, kita nggak tahu apa. Kedua itu yang kasih lagi staff check-in atau gate. Itu dia megangin boarding pass-nya penumpang itu begas megang apa, megang ini. Sulit diceritain. Iya, jadi contohnya gini guys, kan aku ada lihat di berita atau di YouTube tuh kayak virus corona bisa menular melalui uang sehingga uang tuh disemprot, disterilkan. Jadi gimana guys ya bilangnya kayak berpikirlah kayak positif gitu, jangan jadi orang Indonesia yang mudah terprovokasi. Dikit-dikit virus ya. Contohnya cukup satu kali aja bro ya, yang bule yang meninggal di atas motor di Bali. Nah teman-teman harus ingat itu. Sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kalau namanya orang asing tersebut atau turis tersebut dinyatakan masuk ke Indonesia, dinyatakan boleh masuk, berarti dia sudah steril. Nah dari kerumunan orang banyak, tau nggak ada satu orang pun yang nolongin. Mereka bilang itu corona. Sebenarnya orang mabuk tuh nggak kayak gitu guys, gitu. Beda orang mabuk sama corona tuh nggak usah disamain. Jadi pikir yang itu ceritanya tuh bukan corona guys yang dia mati. Ada orang lagi viral-viralnya itu bule mati di jalan itu bukan kena corona, dia mabuk. Tapi yang nolonginnya nggak ada sama sekali. Nggak ada, itu butuh waktu 6 sampai 7 jam guys. 6 sampai 7 jam seharusnya jika penolongannya itu secara cepat ya, hasil nyawanya nggak bakal hilang gitu. Terus sekarang kasusnya itu tenggelam gitu aja gitu, dan masih banyak orang, bahkan artis-artis nih, youtuber yang keluar tentang corona gini. Hello guys, jadi kita di airport ini kita mau buka wawasan kalian gitu. Kalau misalnya memang itu menular dari orang-orang asing tersebut gitu, seharusnya kita yang udah dulu terinfeksi. Buktinya sekarang nggak ada kan berita kayak staf airport bandara Ngurah Rai Bali terinfeksi virus corona tuh belum ada. Bukannya kita gimana ya, sombong ya. Iya, jadi ya sekedar mengingatkan toleransi sih perlu dijaga. Iya, jadi jangan sampai kayak kita orang Indonesia yang dikenal kayak humble gitu, kayak ya orang butuh pertolongan kita cepat bantu gitu. Terus kali ada corona ini, terus kalian diprovokasi, terus kalian mudah banget bilangnya kayak mudah banget terhasut gitu ya. Sampai akhirnya
alhasil bule tersebut meninggal dan jangan sampai ada kejadian kedua lagi. Kasihan gitu kalau keluarganya atau siapapun gitu guys ya. Ya, pesan-pesannya sangat mantap kan bro. Iya gitu ya, mantap nggak mantap, soalnya aku jujur aja agak kesal aja sama orang di luar sana gitu, kayak apa sih termakan berita-berita hoax gitu. Banyak banget berita-berita hoax. Jadi kayak virus corona tuh siapa sih nggak takut, kita takut gitu ya, takut, cuman kayak lebih menakutkan lagi tuh beritanya gitu. Jadi beritanya tuh muncul banyak macam sampai akhirnya kalian kan berpikirnya tuh aneh-aneh tuh, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, ya akhirnya ya Corona. Jadi di sini ya kita kan beda airlines gitu, jadi kita mau sharing-sharing aja gitu kan, jadi biar teman-teman semuanya juga tahu gitu. Terus ya gimana bro? Mana ya? Apa lagi ya? Udah sampai sini aja. Oke guys semuanya, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, dan nantikan kita terus di video selanjutnya. Aku sama Didi, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya, nanti aku taruh di description, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @henki_21, dan jangan lupa untuk tetap terus support channel ini biar terus berkembang. Yang pastinya jangan lupa untuk klik like pada video ini, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, Share banyak-banyak ya guys. share banyak-banyak, dan pastinya yaitu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Semoga bermanfaat. Okay guys, see you all and God bless you.